Mbak Asih, suster, suster tolong saya, suster. Cepat, bantu saya bawa. Halo. Gimana rencana kita berhasil nggak? Kacau, Ma. Semuanya berantakan. Mama? Mama mau kemana? Mama mau pergi ke rumah sakit dulu, sayang. Ya, Mila temenin Papa ya. Papa ada di atas tuh. Mila beliin kado loh untuk Papa. Oh ya? Wah, pintar. Kasih lihat ke Papa, Ki. Papa ada di kamar, ya? Dadah. Dadah. Fenty, saya mau ke rumah sakit. Awas kamu kalau ganggu dia lagi. Lihat, Ma. Gara-gara pengaruh orang itu, Mbak Hana sekarang jadi kasar sama kita. Kita harus segera menyingkirkan orang itu, Ma. Mah, mumpung Hana tidak ada, sekarang juga kita usir orang itu dari rumah ini. Mas Wendy benar, Ma. Jangan biarkan bajingan itu untuk tinggal semalam lagi di sini. Baik, tapi kalian harus membantu Mama untuk menghadapi Mila. Ya? Beres, Mah. Ayo, Ki. Wow, Papa simpen aja ya. Biar Papa selalu ingat sama Mami. Lah, makasih ya. Ya, peringatan nih. Mila juga peringatan nih. Nah, taruh sini. Jangan, biar Papa yang bawa, biar Papa selalu ingat sama kamu. Mau. Gak kena. Gak kena ya. Mama, Mila pinter sekali. Bikin kado buat papanya. Papanya? Kamu bukannya papanya Mila? Mama ngomong apa sih? Saya juga bukan mama kamu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu orang yang tidak jelas asal-usulnya. Kebetulan saja muka kamu sama dengan mendiang anak saya. Oma bohong, ini Papa Mila. Ma, tolong. Jangan bikin Mila sedih. Hana bilang, Heh, Hana bohong sama kamu. Asal kamu tahu ya, Henry punya tanda lahir di lehernya. Ini, lihat. Dia punya kumis, kamu tidak punya. Sekarang kamu jelaskan, kamu bukan anak saya. ini pasti salah. Saya Henry. Diam kamu! Selama ini Hana yang memanggil kamu Henry karena kemauan Hana sendiri. Sebelum kamu berbuat apa-apa dengan Hana, kamu harus keluar dari rumah ini. Keluar! Tidak. Cepat keluar! Tidak. Mila, usir lagi Mila! Lepaskan Mila! Lepaskan Mila. Lepaskan Mila! Lepaskan Mila! Lepaskan Mila. 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 Mila, tolongin aku! Jangan! Lepas. Jangan! Saya bilang lepas. Tidak! Mila! 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 Penny! Tolong kejar cepat Mila! Mana dia, Ma? Iya! Kejar terus! Mila.
mah. Jangan, bisa-bisa kita dapat masalah. Gimana ini? Mas, dobrak aja pintunya. Pak, rumah sakit Dharma Medika, Pak. Baik, Pak. Papa janji ya jangan ninggalin Mila lagi. Iya, sayang. Papa janji, sayang. Papa janji, Papa nggak akan ninggalin Mila lagi ya. Tapi Papa mau tanya, apa benar Papa punya tanda leher? Iya. Iya sih, tapi Mila masih mau Papa yang sekarang. Sayang, Papa juga mau sama Mila terus. Ya. Dok, ini hasil lab tes urin Nona Asih. Terima kasih ya. Ini sih, Dok. Kenapa, Han? Saya harus terima kasih. Kamu nggak usah bangun, kamu sudah istirahat. Gimana ibu saya, Mbak? Apa dia baik-baik aja? Keadaan ibu Anda sudah mulai membaik. Tadi denyut jantungnya sempat naik, tapi sekarang udah kembali normal. Itu kabar gembira yang pertama. Dan kabar gembira yang kedua, ternyata kamu hamil, Asih. Loh, kamu kok sedih? Harusnya kan kamu gembira menjadi seorang ibu. Saya sedih karena suami saya nggak ada di sini. Kalau suami saya ada, pasti ini kabar yang paling menggembirakan untuk dia, Mbak. Lalu bagaimana nasib anak saya nanti? Kalau sampai sekarang suami saya belum juga kembali, saya nggak mau dia jadi anak yatim, Mbak. Saya takut kalau dia nggak bisa merasakan kehangatan ayahnya. Asih, kamu nggak boleh menyerah. Kalau kamu sayang sama suami kamu harus terus mencarinya. Saya yakin, pasti suatu saat kalian pasti akan kembali. Kamu punya foto suami kamu? Ada, Mbak, di hotel. Bawa kemari. Saya akan taruh di majalah, di koran, biar semua orang bisa baca. Kalau perlu, nggak hanya satu koran. Makasih, Mbak Hana. Mbak baik sekali sama saya. Untuk pertama kalinya, saya baru bisa merasakan bahwa Mbak Hana seperti saudara saya sendiri. Makasih ya, Mbak. Sebentar ya, Asia. Nurul, kamu tolong cek ya. Baik, Han. Cek dulu ya.
di sini? Kalian kesini naik apa? Naik taksi, Ma. Maaf. Saya belum bayar taksinya. Suster! Tolong bayarin taksi di depan ya. Nanti uang saya ganti. Baik, Dok. Mama tahu nggak tadi Papa diusir sama Oma loh. Diusir? Ana, saya datang ke sini minta penjelasan dari kamu. Sebenarnya saya ini siapa? Ya Papa Mila dong. Mama, Fendi, mereka bilang bahwa saya ini bukan suami kamu. Mereka bilang bahwa saya ini tidak punya tanda lahir di leher, tidak mempunyai kumis. Mereka bilang bahwa saya ini orang asing, lalu mereka mengusir saya. Jadi saya minta tolong sama kamu, bicara jujur. Sebenarnya saya ini siapa? Kalau kamu mau tahu, ikut saya pulang. Tidak. Mereka bilang itu bukan rumah saya. Enggak, itu rumah kamu. Begitu ketemu mereka, saya akan jelaskan semuanya. Dan saya juga akan jelaskan siapa kamu sebenarnya. Yuk, pulang. Hana, Rul, saya mau pulang dulu ya. Saya titip ASI. hati-hati di jalanan. Gara-gara si brengsek itu membawa Mila kabur, Mama sekarang jadi sakit. Kita harus gimana dong, Mas? Kalian telah bersekongkol untuk mengusir dia. Saya kan udah bilang jangan ganggu dia. Mbak Hana, jangan bertindak seolah-olah kami yang salah. Justru dia yang bertindak seperti orang jahat. Dia sudah mengurung kami di dalam rumah dan dia membawa Mila pergi. Dan ingat Mbak Hana, dia bukan siapa-siapa. Dia cuma orang tanpa identitas yang kebetulan Mbak rawat di rumah sakit. Dan dia bukan Mas Hendri, Mbak. Kalian benar, dia bukan Henry. Dan dia juga bukan siapa-siapa. Tapi dia calon suami saya. Kamu sudah gila ya? Bilang begitu barusan. Dia sayang sama Mila. Dia rela mati untuk Mila. Jadi saya akan mengawin dia. Kalau kamu tetap ngotot mau menikah sama dia, setelah kalian nikah, kamu harus keluar dari rumah ini. Baik, saya akan keluar dari rumah ini. Ngapain saya tinggal di sini kalau kalian enak aja menyakiti orang? Awas ya, kalau kalian berbuat sekali lagi, nggak ada ampun untuk kalian. Mas Fendi, apa Mas akan membiarkan begitu saja Mbak Hana menikah dengan orang itu? Pasti orang itu sudah mempengaruhi Mbak Hana. Kita harus segera bertindak tegas, Mas. Besok, begitu Hana pergi ke rumah sakit, kamu ajak Mama dan Mila pergi. Saya akan paksain orang itu untuk keluar dari rumah ini. Saya tidak peduli, hidup atau mati. Apa kamu serius? Apa yang kamu bilang tadi? Apa benar? Saya ini orang yang cuma tanpa jati diri. Dan kamu benar-benar ingin menikahi saya. Semua jawaban saya. Saya nggak peduli siapa sebenarnya kamu. Setiap kali saya melihat kamu menatap Mila, tatapan kamu penuh kasih sayang.
Dan setiap kali kita berdua, saya melihat kamu menatap saya dengan penuh cinta, tidak hanya dengan nafsu. Tapi saya juga paham kalau kamu tidak mau menikah dengan saya. Hana, kalau bukan karena kamu, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bagaikan barang yang kehilangan pemiliknya. Kamu telah mengambil saya. Berarti kamu telah memberikan saya kesempatan untuk hidup. Saya akan membalas itu dengan yang sama. Saya akan menikah dengan kamu. Kita perlu orang untuk membantu pernikahan kita. Saya telepon dulu ya. Pokoknya, waktunya kamu habis! Habis! Mana uang saya? Saya mohon Mas Yunus, tidak gampang mendapatkan uang sebanyak itu. Beri kami waktu. Tidak ada! Tidak ada! Saya sudah berikan waktu sama kamu untuk mencarikan si Rizky, tapi kamu tidak berhasil. Kamu malah bohong mulu sama saya. Sekarang saya minta uang 2 miliar. Minta sekarang, bukan besok, bukan minggu depan. Tapi titik ini juga, ngerti? Kalau tidak, saya bawa polisi. Tapi Mas, Gara-gara Anda pakai persaingan seperti ini. Sekarang keluar dari sini. Dia salah sendiri ya. Kalau dia tidak bakal uang saya, ini nggak terjadi. Dasar orang sadis, gak punya perasaan. Sudah menyiksa orang seperti ini tapi masih juga memikirkan uang. Sekarang keluar dari sini. Saya baru keluar. Kalau saya dapat uang 2 miliar, sekarang juga. Diam kamu. Kalau kamu sudah keluar sekarang, saya bikin kamu makan ini. Uang saya dulu. Kalau uangnya tidak benar kalau begini. Kurang ajar kamu ya. Hah? Keluar dari sana. Kamu ikut saya salah. Saya nggak pikir saya tahu. Kamu ikut saya salah. Jangan. Saya bawa polisi. Orang tua kata diri keluar dari sini. Tua banget. Uang saya mana dulu? Tua banget kamu masuk kubur. Kurang ajar. Jangan kamu. Agak baik, sama polisi. Awas kau berani tak kesini lagi. ayo dong, Ti, tahan. Nggak bisa, Mah. Tahan lu, Mah. Capek banget. Kenapa sih, Mah? Kita nggak sewa angkot aja. Boro-boro angkot tadi naik bus ke sini kan juga dengan susah payah uangnya, Ti, ngerti dong, Ti. Tapi capek dong, Mah. Jalan kaki begini. Lagi pula ngapain sih kita pakai pulang kampung segala? Ya habis gimana, kemana lagi kita mau tinggal? Kamu tahu kan di sana udah nggak ada listrik, air, telepon, semua nggak ada. Mama mau jual perabotan, kalau si Pak Suwandi lapor polisi nanti gimana? Kita ditangkap mau? Ya udah terpaksa kita pulang kampung, ngerti dong? Ayo. Begini banget sih, Mah. Allah, kenapa sih saya menderita begini, ya Allah? Apa salah saya? Allah, udah deh Asti, menerima dong, ayo.
kalian datang. Kalau tidak, si Yunus bajingan itu pasti akan mengganggu kita lagi. Diam kamu. Ini semua karena kamu. Kita sudah dengar dari dia soal rencana kamu mau menukar Rizky dengan uang. Iya kan? Gara-gara kamu dengan Yufi yang ragu sama uang, kamu sudah membuat kita menjadi durhaka sama orang tua. Sekarang apalagi harta kita sudah ludes semua. Kamu sudah membuat dosa yang sangat besar. Kamu sudah melibatkan kita dalam persoalan ini. Dan sekarang kamu tahu, Yunus sudah memanggil polisi. Mengerti kamu? Keluarganya Bu Yupi? Iya dok, saya suaminya. Maaf, saya tidak minta pulang. Ibu Yupi meninggal dunia. Alhamdulillah. Dok, apa saya bisa lihat dia ke dalam? Maaf, tidak bisa. Nanti saja di kamar jenazah. Permisi. Faris, kita ke kamar jenazah. Mayubi kenapa meninggalkan saya? Mayubi kenapa meninggalkan saya? Itu dia Pak, tangkap dia. Jangan Pak, jangan. Lo mau ngomong apa lagi? Saya tidak berbuat apa-apa. Saya tidak bersalah Pak. Apa penipu-penipu? Dari awal kamu sudah terlibat. Dari awal. Bukan. Itu bukan perbuatan saya. Itu perbuatan kakak saya Pak. Tapi kakak saya. Bohongi Pak. Kakak saya baru meninggal. Bu, kami ikut berduka cita kakak ibu meninggal. Tapi ibu harus ikut saya ke kantor. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Biar aja dia nangis di penjara Pak. Penipu dasar. Mari saya akan di kantor. Bayu bisa. Bayu. Kamu bawa foto suami kamu? Ada, Mbak. Kenapa, Mbak? Ada apa, Mbak? Mbak, sudah berminggu-minggu ini saya kehilangan suami saya. Dan untuk pertama kalinya orang yang melihat foto suami saya dan terkejut seperti itu. Saya mau tanya, Mbak. Apa Mbak pernah melihat suami saya? Tolong jawab saya, Mbak. Apa Mbak pernah melihat suami saya? Asih. Laki-laki ini yang selama ini saya ceritakan sama kamu, yang wajahnya mirip sekali mendiang suami saya, Asih. Dan sekarang dia ada di rumah saya. Apa? Jadi selama ini Rizky tinggal di rumah Mbak? Mbak, tolong bawa saya ke rumah Mbak sekarang juga. Tolong saya, Mbak. Saya ingin sekali bertemu dengan suami saya, Mbak. Tolong bawa saya sekarang juga, Mbak. Tolong bawa saya ke rumah Mbak sekarang juga.
Itu Bu, saya baru datang dari kampung. Saya lihat Mas Pendi Bu berantem sama Pak Henry. Apa? Kamu ke kantor polisi segera ya, sebelum terjadi apa-apa. Saya segera pulang, Ani. Iya, baik Bu. Ada apa, Mbak? Enggak, kamu tenang aja ya. Pak, ngebut ya, Pak? Asal kamu tahu aja, dulu saya pernah membunuh kakak saya sendiri karena Hana. Sekarang kamu hadir di sini karena Hana juga kan? Gini saatnya kamu harus mati di tangan saya juga. Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang menghalangi untuk saya menikah dengan Hana. Lepaskan dokter Beno, Pak. Pak, tangkap dia, Pak. Dia pengen membunuh orang ini, Pak. Bawa dia ke penjara, Pak. Orang ini akan segera kami bawa ke kantor, Bu. Untuk segera kami proses. Kemudian saya minta Ibu datang ke kantor kami untuk memberikan keterangan. Iya, Pak. Saya akan segera ke sana, Pak. Bawa dia. Rizky bangun. Rizky, ini saya Asih. Rizky bangun, Riz. Kenapa kamu meninggalkan kami? Kenapa kamu pergi? Ada apa dengan kamu, Riz? Rizky, ini saya Asih. Ya Allah. Rizky, lihat saya. Riz, kenapa kamu ninggalin saya seperti ini, ha? Saya mencari kamu kemana-mana sama ibu, Riz. Rizky tolong lihat saya, ini Asih istri kamu. Rizky, lihat saya. Ada apa dengan dia, Mbak? Dia mengalami kecelakaan, Asih. Dan sekarang dia lupa ingatan. Itu nggak mungkin, Rizky. Coba lihat saya. Ini saya istri kamu, Asih, Rizky. Rizky, tolong lihat saya. Kamu nggak boleh melupakan saya. Kamu harus ingat. Lihat saya. Lihat saya, Riz. Saya bawa dia ke rumah sakit untuk bertemu dengan ibu. Saya harus membawanya, Mbak. Kenapa kamu, Nak?
Dia mengalami kecelakaan bagian kepala, Ma. Makanya dia hilang ingatan. Ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur padamu. Engkau telah menyelamatkan dan mengembalikan anakku. Rizky, Mama sempat khawatir tidak akan bisa memelukmu lagi selagi Mama masih hidup. Kamu gak ingat Mama? Mama tidak pernah bisa melupakan kamu, Nak. Mama yakin kamu pasti akan bisa mengingat Mama lagi. Coba rasakan tangan Mama. Kau selalu mencium saat kamu akan pergi atau pulang dari manapun. Kamu tidak pernah pergi tanpa mencium tangan ini. Coba kau rasakan. Rasakan tangan Mama. Ingat. Pandang Mama. Pandang Mama. Saat papamu meninggal, Mama menangis. Dan kamu menatap mata Mama dalam-dalam. Kamu berjanji, Nak, akan selalu melindungi Mama. Tatap mata Mama. Kamu ingat, ini Mama. Ingat Mama. Ma. Mama. Ya. Ya Allah. Ma. Rizky, Ma. Rizky berjanji, Ma. Kita tidak akan pisah lagi. Dan saya yakin kita akan memulai kehidupan yang baru dan bahagia. Amin. Rizky, Ma. Rizky, ini Asih, istrimu. Asih.
Thank you.